Setelah di episode kemarin, saya sedih karena ditolak di dua perusahaan yang saya percaya bisa ngebantu ngegapai mimpi saya. Di video minggu ini, saya diundang interview lagi. Kayak gimana jalannya, hasilnya kayak gimana, saya jelasin di video minggu ini. Well, hello there. Seminggu kemarin, ngapain aja? Bahagia kan minggunya? Tanggal 17 Juni, tentu saja saya merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman. Ini tuh Idul Adha pertama saya yang saya rayain sama keluarga saya. Karena tuh sejak 2020 tuh saya ngerayain Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tuh ya memang literally di perantauan. Kecuali tahun 2020 sih pas Hari Raya Idul Fitri itu kan lagi PSBB atau PPKM, right? Jadi saya pulang melanggar norma-normal. Jadi ya berarti udah 4 tahun saya ngerayain Lebaran sendiri. Dan sebenarnya nggak masalah juga sih, sedih cuman ya gimana emang resikonya kan. Saya juga sempat ngerayain Lebaran sendiri di Solo yang udah saya dokumentasiin juga videonya. Jadi itu tanggal 17 Juni itu saya ngerayain Hari Raya Idul Adha bareng keluarga. Terus pas udah sholat, saya makan kayak biasa. Saya tuh ada tradisi. Ketika Hari Raya gitu kayak ya Lebaran, tahun baru yang kayak gitu-gitulah. Saya tuh pasti ngucapin kan ke teman-teman saya, ke kolega-kolega saya. Cuman tuh nggak disatusin gitu di story, di postingan. Pokoknya saya nggak upload itulah gitu. Kenapa? Karena instead of itu yang kayak males banget tuh, yang kayak ngegeneralisir banget, saya tuh mau ngejapriin satu-satu. Selamat Hari Raya ya Pak, selamat Hari Raya ya guys. Ya, pokoknya saya tuh ada kali ngucapin ke 100 lebih kontak di WhatsApp dan beberapa di Instagram. Memang sih agak ribet, cuma kan saya tuh pengen kayak nyentuh hatinya gitu loh. Langsung kalau misalkan si Gusti inget langsung ucapkan selamat Hari Raya. Dan saya selalu kayak gitu. Emang sih agak lama sih. Kayak butuh waktu mungkin 20 menit buat ngucapin ke semuanya, tapi itu worth it sih, karena itu bukti saya kalau misalkan saya itu masih nganggap mereka. Teman-teman ada yang kayak saya nggak? Udah, terus ya agak slow. Saya tuh ngantuk ketiduran, bangun tuh jam setengah satu. Ya nggak ngapa-ngapain, slow sih. Bahkan tuh saya tuh nggak dapet jatah daging kurban dari warga gitu. Dapet sih domba kan, cuman karena pada alergi keluarga saya jadi dikasihin kalau nggak salah ke tetangga. Nah, saya tuh nggak ada tradisi nyate. Kami keluarga saya tuh nggak ada tradisi nyate atau apapun itu, palingan opor. Karena kalau sate tuh nggak deh. Saya tuh mau mendukung UMKM setempat. Jadi saya tidak tidak nyate ya. Jadi ya paling opor aja, opor kayak biasa gitu kan. Terus udah nih ke malamnya kayak biasa saya nulis skrip tentang Bandung. Apakah Bandung romantis? Terus saya cerita saya yang udah ninggalin Bandung selama 8 bulan, Bandung yang kayak yang sekarang tuh kayak gimana gitu. Udah saya upload di video hari Jumat kemarin. Udah tanggal 17 beres. Agak slow karena hari raya, saya nggak mau terlalu mota atau random lah gitu. Tanggal 18 itu pagi-pagi saya tuh mau ke rumah nenek saya karena ya silaturahmi. Hari raya juga kan, mas hari raya. Terus ya nengok nenek saya juga kan yang udah lumayan tua, 69 tahun kalau nggak salah. Udah nih pas saya nyampe ke rumah nenek saya tuh, pas nyampe banget saya kan ngecek HP gitu ya buat matiin musik kalau nggak salah tuh. Saya dapat undangan interview di mana, di salah satu hotel di Bogor. Saya tuh masih belum terlalu nyaman sih buat nyebut mereknya gitu kan, karena ya saya cerita pengalamannya aja kayak gimana di interviewnya, karena takut tersinggung atau apa. Cuman anyway, jadi di salah satu hotel di Bogor. Terus tuh di interview di bagian front desk agent buat hari Kamis tanggal 20 berarti kan. Nah, front desk agent itu berarti kan kayak receptionist gitu. Saya sempat ada pengalaman di situ 1 tahun 2 bulan. Pokoknya tuh saya tuh pilih-pilih buat nge-apply itu. Utamanya saya tuh di bagian
front office gitu, kayak front desk agent, ya service agent atau guest relation officer, karena ya saya menutup kemungkinan buat ada di peluang di lapangan lain atau di posisi lain kan di hotel. Cuman tuh ya saya bahagianya guest relation interaksi seperti ini, ngomong kayak gini ya gimana, itu bahagianya saya, ya Anda harus respect soal itu. Karena tuh ya, dan saya selalu bilang, saya tuh selalu respect ke orang-orang yang udah menemukan kebahagiaannya gitu, mau tuh kebahagiaannya diambil dari selingkuh atau apapun itu, karena man, nemuin sesuatu yang gue suka, yang bikin gue bahagia tuh kayak susah banget. Jadi ya monggo lah, respect dengan itu aja. Nah kan, oke, saya iyain undang interviewnya kan hari Kamis tuh. Pas di rumah nenek, terus zuhur pulang, saya tuh harusnya tanggal 18 tuh mau ke undangan temen saya pada saat SMK. Karena kan ya kapan lagi gitu, mumpung saya di puncak kan gitu, karena nggak tahu, siapa tahu ngantau. Nah cuman saya tuh nggak bisa, karena tuh saya pulang ke rumah tuh sekitar asar gitu, jam 3:30, jam 4-an gitu, mau datang gitu, cuman tidak enak, nanti saya malah disuruh buat ngeberesin piring bekas undangan. Jadi tidak usah, lewat WhatsApp aja seperti biasa. Udah gagal tuh, saya tuh bahas aja anyway, daripada gatel kan. Jadi umur saya kan 22 tahun, saya tuh belum kepikiran gitu buat nikah. Apakah karena belum ada pasangannya atau I don't know. Tuh karena dulu pas saya masih punya pasangan tuh tahun 2019, dulu bilang gue mau nikah sebelum umur 25 tahun karena mau menghabiskan waktu muda sama pasangan, ya gitulah ya, alay. Coba sekarang yang memang kerja gila, terus ngelakuin apa yang disuka gitu, khususnya di karir, belum kepikiran. Bahkan saya tuh mikirnya gitu, gini loh, menikah itu bukan salah satu tujuan saya, ya achievement, tapi itu kan bagian dari kehidupan aja gitu. Ya menikah itu ibadah kan, cuman maksudnya tuh saya tuh nggak mau buru-buru, saya tuh mau fokus buat ke diri saya sendiri aja gitu. Karena saya percaya kalau misalkan saya udah pantas, tentu juga bakal datang sendiri kan gitu, percaya itu saya masih tuh. Jadi nggak nolak atau denial, ya fokus ke diri sendiri aja. Anyway, nanti deh, saya tuh mau bahas percintaan di channel saya tuh, cuman single, apakah saya punya hak untuk membahas itu? Terus ke sore ke malamnya tuh, karena saya gagal ke undangan teman saya ngundang teman-teman saya buat ya kumpul lagi di rumah. Kayak biasa berbincang, terus pastinya main FC 24. Itu sampai jam 10, jam 11 malaman. Saya seneng sih karena ya bisa reconnect lagi sama teman-teman saya yang udah berarti 5 tahunan, berarti kan nggak ketemu, dan masih nyambung kan. Memang sih soal kualitas hubungan tuh bukan soal kuantitasnya, dan masih nyambung aja, jokesnya masih nyambung, saya masih ketawa aja gitu sama kelakuan mereka tuh. Orang sedikit kan tadi teknik ngecek tuh masih salah kan namanya, jadi emang salah gitu. Fix goal deh. Fix goal ya. Kiper orang aja. Tapi sedang yang sedang ya pas yang cuma yang setah. Pas bisa ambil. Ya kantor. Anjir. Nah, Ya elah. alasan apa lagi? Stick. Masih stick sih. Di tanggal 19, saya kan bilang tadi itu mau interview kan tanggal 20-nya. Nah, tanggal 19 saya full day, saya riset soal perusahaannya buat dibawa ke interview. Bagus. Kan kadang tadi lo pilih-pilih gitu. Ya saya tuh lebih pilih-pilih ke posisinya. Tapi kalau misalkan perusahaannya yang saya tahu yang oke lah, saya pasti langsung apply. Cuman nggak kayak di terkait visi misi perusahaan, terus slogan yang kayak gitulah gitu. Cuman itu saya pasti ngapain, saya pilih-pilih sama posisinya, saya tuh harus tahu kalau misalkan perusahaannya tuh oke atau enggak gitu.
Jadi saya riset terkait itu, visi misi perusahaan, slogannya, terus kayak lokasinya ada di mana aja, keunikan sama yang lain, pokoknya semuanya aja buat saya bawain ke interviewnya di Bogor. Karena saya tuh percaya kalau interview tuh soal ngejual diri aja. Saya percaya itu sih. Terus ya saya berangkat dari rumah ke Bogor tuh sekitar jam pagi sih, jam 7 atau setengah 8 kalau nggak salah. Interviewnya tuh dimulai jam setengah 10, jadwalnya jam setengah 10. Terus saya nyampe ke Bogor tuh saya masih ingat sekitar jam 8.48. Berarti kan masih ada sisa 45 menitan. Saya langsung aja ke hotel. Ke hotelnya terus ya bilang gue mau interview bla bla bla, disuruh nunggu. Oke. Saya nunggu tuh sambil latihan. Itu latihan lagi. Interviewnya tuh dimulai sekitar 9.40 something. Jadi kurang lebih saya nunggu 1 jam. Nggak masalah sih. Saya memang tim nunggu sih, walaupun kesel gitu ya. Kesel ke orang-orang yang telat. Kan lu udah komit gitu ya. Tapi ya nunggu aja lah, karena saya malah nggak enak ke orang lain yang nunggu. Karena saya tahu rasanya ditunggu tuh kayak gimana. Gue komit aja, gue respect ke mereka. Ya walaupun. Jadi itu saya baru beres interview, fun banget, lebih ke ngobrol dan sharing. Apakah saya optimis bisa masuk? Sekarang saya tuh ngasih yang terbaik aja dan ngelibatin Allah sih. Masa kamu gak ngelibatin Allah sih? Tapi fun banget sih, fun banget. Ya, entahlah apakah mungkin karena HR-nya. Tadi tuh saya interview sama HR doang, belum sama user. Karena umur kami tuh nggak terlalu jauh mungkin. Cuman pada akhirnya kalau misalkan umurnya dekat pun kalau beda mah ya tetap aja nggak nyambung kan. Cuman itu nyambung banget dan have fun sih. Ya lihat aja nanti. Saya pasti kasih tahu kok. Saya masukin ke vlog. Sekarang waktunya pulang ke puncak. Kalau misalkan dibandingin sama 2 interview sebelumnya, lebih ini kemana-mana. Makanya saya lebih enjoy, dan yang bersangkutan juga HR-nya itu Mbak Adel namanya tuh kayak excited juga gitu terkait submission atau application kayak. Terus saya langsung pulang gitu. Dari asalnya saya mau keliling-keliling Bogor lah, mumpung di Bogor, walaupun cuman 1,5 jam dari rumah saya, cuman ya udah di Bogor gitu. Cuman saya batalin karena saya harus pulang. Pas saya pulang tuh saya harus ke rumah sakit karena nenek saya dirawat gitu. Jadi tuh saya ya langsung nih. Jadi tuh puncak Bogor, puncak Cianjur. Jadi memang sibuk banget lah hari itu tuh. Makanya di hari Kamis tuh kan harusnya upload video ya, jadwal upload video. Nah saya tuh belum karena hari Selasanya tanggal 18 tuh kan saya sibuk main game sama teman-teman. Terus hari besoknya, hari Rabunya kan memang full riset gitu. Jadinya memang bukan nggak sempat sih, si Gusi aja yang memang time manajemennya buruk. Tapi ya nggak masalah lah. Ya udah kejadian gimana lagi, tapi si bodohnya itu memang tidak belajar. Terus dari mana tadi tuh? Ya akhirnya sampai malam saya di Cianjur. Tapi sebelum saya ke Cianjur, itu kan saya nyampe sekitar jam 12:30 kan di puncak tuh. Saya dapat undangan interview lagi di hotel yang berbeda, tapi ini tuh hotelnya bukan di area Bandung, bukan di area Jabodetabek, tapi di Jawa Timur, di Bromo. Cuma saya nggak akan disebutin dulu, mungkin teman-teman juga udah bisa notice, atau ya nanti mungkin saya kasih tahu lah. Cuman itu saya dapat undangan interview di hotel bagian guest service agent atau ya guest liaison officer, kurang lebih sama lah kayak gitu. Saya senang banget karena diri saya yang di bawah happy di Bogor karena hasil proses interviewnya tuh oke banget, dibawa ke puncak terus langsung dapat undangan interview lagi gitu, langsung seneng banget. Ya memang nenek saya dibawa ke rumah sakit kan, cuman ya campur aduk lah hari itu mah. Tapi dan capek banget sih, tapi ya bahagia, terutama ke pencapaian personal saya karena diundang di interview tuh menurut saya udah pencapaian personal sendiri guys.
sebelumnya itu saya banyak masukin lamaran dan ya yang berarti kan masuk dalam tahap interview cuma 4 gitu kan, 2 yang udah gagal kemarin sama 2 yang ini yang nanti hasilnya masih saya tunggu kan gitu. Terus apa ya, udah kan sampai malam itu hari apa sih, hari Kamis, hari Jumatnya saya nggak kemana-mana karena ya itu tahu anyway itu kan undangan interview di hotel yang di Bromo tuh hari Kamis, WhatsApp-nya HR-nya kan gitu. Undangan interviewnya tuh hari Sabtu gitu. Saya tuh kayak weekend lo kerja gila tuh kayak gimana ya. Saya nggak masalah, cuman mereka kok weekend gitu kan. Terus Jumatnya berarti kan ya kayak biasa saya riset lagi terkait hotel itu dan I was amazed karena dengan ya saya tahu itu tuh hotel bagus banget, brandnya bagus banget gitu. Cuman ketika saya lihat deep dive lagi tentang perusahaan tersebut tuh, anjir gue pengen kerja di situ karena I just want to be part of it, right? Teman-teman pernah gitu nggak sih, teman-teman tuh bangga atau curious gitu kalau misalkan ada di suatu project atau satu perusahaan yang bisa ngebantu ngegapai mimpi teman-teman gitu. Saya tuh seneng gitu. Dia kan udah riset tuh ya saya record video tentang ya Bandung gitu karena kan udah telat sehari, jadinya pas udah Jumatan kalau nggak salah saya langsung record, edit, upload langsung ya telat sehari, cuman ya memang alasannya kayak gitu sih ya, memang time managementnya aja sih yang jelas. Udah hari Sabtu saya kan biasanya yang saya bilang di episode mengejar mimpi episode 1 sama 2 kan ya disebutin aja lah kalau misalkan hari Sabtu sama Minggu mah saya waktunya santai. Cuman hari Sabtu tuh saya nggak santai karena mau interview di hotel yang gede, jadi saya tuh harus menyiapkan diri, saya malah gemeter gitu. Jadi tuh saya tuh ada kebiasaannya kalau misalkan saya lagi happy atau saya lagi bukan gemeter apa lagi mikirin sesuatu, saya tuh nggak mau diem gitu, jadi harus jalan gitu. Tenangnya tuh dengan cara jalan gitu. Teman-teman ada yang kayak gini nggak gitu? Jadi itu sebelum saat interview yang jam 11 jadwalnya tuh ya dari jam 9-an, jam 10-an saya tuh udah jalan-jalan aja gitu. Tapi tuh ini tuh dimulainya dari abis subuh. Saya riset lagi terus karena kan yang kemarin nggak keburu kan, riset lagi terus ya latihan interview kayak biasa. Berarti kan apa tuh subuh latihan interview, terus apa lagi ya, jalan-jalan karena gemeteran, nyiapin semuanya buat interview session. Interview memang telat kayak biasa again, tapi saya udah masuk 15 menit sebelum, jadi nggak masalah, saya emang nggak ngerasa bersalah. Dah interviewnya fully pakai bahasa Inggris. Source of happiness right now is to achieve something. As branch leader, I already on top of the mountain. Right now, I think it's time for me to hike another mountain again. Because I'm still young and I really want to make lots of opportunity in this world. Okay, I think it's not from me, Pak Deska. You can continue. After with you will be continue again with me. Turns out, saya senang banget karena saya interviewnya bisa pakai bahasa Inggris, walaupun pas saya lihat rekaman itu kayak bahasa Inggris gue masih nggak oke deh. Tapi ya saya senang sih karena mungkin semoga ya ketutup sama aura saya yang memang excited, yang memang kayak kelihatan termotivasi kayak gitu. Jadi udah itu saya puas banget. Bahkan tuh kalau misalkan dibanding interview yang di Bogor sama interview sama yang di Bromo tuh, saya lebih ngerasa puas ke interview yang di Bromo karena oke banget, saya senang sama hotelnya. Terus tuh saya pakai bahasa Inggris loh guys, jadi itu kayak pencapaian sendiri buat saya gitu, saya bangga gitulah. Or Ali, ya, oke, selamat siang. Oke, thank you. Selamat siang. Aktivitasnya kembali, tetap jaga kesehatan. Oke, thank you. Have a good weekend. Oke. Pak Joko. Oke, terima kasih. Aduh, interviewnya lancar banget, seneng banget. Udah beres interviewnya, slow kan ya, buat merayakannya saya kayak biasa main FC 24 di sore hari itu. Hari Minggunya santai kayak biasa,
record video kayak ini aja paling gitu. Terus ya slow sih kayak biasa. Minggu depan kayak gimana? Saya tuh mau cerita sesuatu nggak sih? Enggak sih, karena ya memang belum pasti. Cuman ya itu saya senang karena gimana ya? Saya tuh kan minggu kemarin sedih karena yaitu gagal interview lah gitu, gagal lolos. Pas saya udah ngasih yang terbaik. Dia mungkin yang terbaik buat saya buat belum bisa masuk ke 2 perusahaan itu dulu kan gitu. Terus saya lagi sedih, terus saya tuh diangkat lagi sama Tuhan tuh buat lo jangan sedih nih, gue dikasih kesempatan buat interview. Terus kayak keajaiban aja, kayak set langsung naik aja karena momennya tuh ya. Saya kan niatnya baik. Kami tuh niat baik buat ke rumah nenek saya, buat silaturahmi. Terus pas nyampe tuh langsung dapat undangan interview. Terus hari Kamisnya pas sudah interview saya seneng, saya happy banget. Pas nyampe ke rumah di puncak tuh langsung dapat undangan interview lagi. Kalah. Saya tuh percaya ada quotes kayak gini sekarang tuh, kayak saya bilangnya ya Allah, apapun hasilnya saya serahin ke Allah. Cuma izinin saya buat ngasih yang terbaik aja, izinin saya buat berjuang semaksimal mungkin. Kalau misalkan saya gagal atau sedih bahkan salah, kuatin aku ya Allah. Ya gitulah. Udah sih, karena memang belum pasti hasilnya juga kan gitu, masih gampang lah, belum terlalu jelas. Semoga di minggu depan saya bisa cerita hasil interview di 2 perusahaan itu. Oke, itu aja. Nah, saya nggak mau cerita dulu karena memang belum pasti sih kayak gimana. Cuman tungguin aja di episode minggu depan. Highlightnya di episode minggu ini saya sibuk riset, sibuk undangan interview, terus sibuk sama urusan keluarga sendiri juga gitu ya. Tapi doain aja semoga nenek saya bisa kembali ke rumah dan langsung pulih. Oke. Thank you semuanya. Thank you banget udah dengerin episode kali ini. Episode mengejar mimpi terkait Gusti yang lagi ngejar mimpinya. Kalau Gusti aja bisa, masa teman-teman nggak bisa? Sampai ketemu di minggu depan.